Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihamdih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah, kita masih dapat bersua kembali, bermuajahah dalam rangka kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan pengajian kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu kitab Sirah Nabawiyah, sejarah hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau bercerita, ya, karena sejarah itu sejatinya bercerita, menyampaikan kejadian-kejadian pada masa lalu terkait dengan bagaimana gambaran masyarakat Arab jahiliyah. Kemarin kita sudah membahas atau bercerita bagaimana agama bangsa Arab. Nah, hari ini kita akan bercerita bagaimana gambaran masyarakat Arab jahiliyah. Ya. Kenapa sampai dikatakan jahiliyah? Nanti kita akan tahu nanti. Insyaallah pada malam hari ini kita akan fokus pada kondisi sosialnya dulu. Nanti akan kita bahas bagaimana kondisi ekonominya, kondisi moral, dan sebagainya. Nah, jamaah sekalian, jadi sebagaimana dikatakan tadi bahwa bagian yang lalu membahas kondisi politik dan agama di Jazirah Arab. Kali ini kita masih menyisakan pembahasan tentang kondisi sosial, dan nanti akan kita bahas kondisi politik dan moral. Pada bagian ini atau kondisi sosial ini, masyarakat Arab jahiliyah itu terdapat beragam klasifikasi, ya, atau golongan, kelompok, ya, dalam tatanan masyarakat Arab. Jadi ada berbagai klasifikasi kelompok di dalam tatanan masyarakat Arab itu, di mana antara satu dengan yang lainnya kondisinya berbeda-beda. Ya. Apa yang membedakannya? Nanti kita lihat. Hubungan seorang laki-laki dengan keluarganya di lapisan kaum bangsawan mendapatkan kedudukan yang amat terpandang dan tinggi. Nah, ini untuk bangsawan. Ya. Kemerdekaan, berkehendak, dan pendapat yang mesti didengar mendapatkan porsi terbesar. Jadi tingkatan itu yang paling tinggi itu adalah pada golongan bangsawan. Jadi pada saat itu untuk kondisi sosialnya yang mendapatkan derajat tertinggi itu adalah kaum-kaum bangsawan. Sehingga mereka ini, ya, mendapatkan kedudukan yang terpandang dan tinggi, kemerdekaan, kemudian berkehendak, dan pendapatnya mesti didengar. Ya. Hubungan ini selalu dihormati dan dijaga sekalipun dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Artinya kalau ada yang
coba melawan, coba menantang, maka yang berbicara nanti adalah pedang ataupun tombak. Nah, artinya kasta tertinggi di saat itu adalah untuk kehidupan sosialnya adalah para bangsawan. Jika seorang laki-laki yang ingin dipuji karena kemurahan hati dan keberaniannya di mata orang Arab, nah, dodomonege, neesisia mendapatkan pujian karena kemurahan hati dan keberaniannya di mata orang-orang lain, orang Arab saat itu, hendaklah waktunya yang banyak hanya dipergunakan untuk berbicara dengan wanita. Ketika dia tuh mampu merayu wanita, mampu meyakinkan wanita dan sebagainya. Jadi semakin banyak wanitanya, berarti dia itu dianggap sebagai orang yang memiliki atau mampu dipuji atau memiliki kemurahan hati. Ya. Jika seorang wanita menghendaki, kalau tadi laki-laki, jika seorang wanita menghendaki, dia dapat mengumpulkan suku-suku untuk kepentingan perdamaian. Jadi saat itu wanita itu lah yang menentukan. Kalau ingin mendamaikan suku-suku, maka wanitalah penentunya. Namun juga dapat menyulut api peperangan di antara mereka. Wanita juga yang menjadikan orang itu perang. Sepotnya punya zaman wali pani. Itu kan ngupa bora kan ujung-ujung wanita wali paga piti wanita gitu. Apalagi namanya zaman jahiliyah gitu. Semua itu kan diukur dengan kekayaan, diukur dengan bangsa gitu kan. Ya. Karena imannya mereka itu sudah tergusur. Meskipun demikian, tak dapat disangka lagi bahwa seorang laki-laki adalah kepala keluarga dan yang menentukan sikap di dalamnya. Meskipun wanita punya pengaruh, kalau ingin damai suku dengan suku itu wanita yang turun tangan, insya Allah akan damai. Kalau ingin juga terjadi perang, wanita diturunkan. Tetapi meskipun begitu, tetap laki-laki itu yang punya peran. Karena memang tetap menjadi kepala keluarga. Hubungan antara laki-laki dan wanita yang berlangsung melalui akad nikah dan diawasi oleh para walinya, wanita. Nah, ini masih berbicara terkait dengan bangsawan lagi ini. Nah, nanti kita lihat bagaimana kalau di luar bangsawan. Nah, jadi mereka juga itu ada menikah juga melalui akad. Ya. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk menggurui mereka, ya, atau menggurui laki-laki. Ya, tidak ada haknya. Pokoknya sami'na wa ta'na apa saja dari tiwara. Pokoknya bahkan memberikan masukan pun tidak boleh. Apalagi mau menggurui. Nah. Sementara kondisi kaum bangsawan demikian, kondisi yang dialami oleh lapisan masyarakat lainnya amatlah berbeda. Nah, itu adalah kondisi bangsawan. Sementara untuk kondisi masyarakat biasa jauh berbeda. Jauh berbeda. Nah, bagaimana kondisi masyarakat biasa? Terdapat beragam gaya kehidupan yang bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Sehingga dalam penelitian ini sejatinya penulis ingin mengatakan seperti ini. Ya, bahwasanya semuanya adalah berupa pelacuran. Coba. Jadi wanita itu dibeli saja, yang penting punya uang. Gila-gilaan, pertumpahan darah dan perbuatan keji. Akan mantau tata moral sedikit kalau bangsawan, artinya para bangsawan itu aja. Ya, tetapi kalau di luar dari bangsawan itu tadi wanita itu ya lacur, gila-gilaan, pertumpahan darah dan perbuatan keji untuk masyarakat biasanya, masyarakat yang biasa bukan bangsawan. Sehingga Imam Al-Bukhari
dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Jadi pernikahan zaman jahiliyah itu upam buat jenisku. Pertama, pernikahan seperti pernikahan orang sekarang, unasintika nikah ditake, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang dibawa perwaliannya atau anak perempuannya, kemudian dia menentukan mahar dan menikahinya, gitu kan? Wanita kini lamar tak tuana. Kemudian ya nanti sesuai persetujuan dibawakan mahar dan sebagainya dan nikah melalui akad nikah dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki berkata kepada istri ketika ia sudah suci dari haidnya. Misalnya wara prabai wa usira raso dari haidnya itu, agung kahirahin pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya. Artinya nakagu lamaru lapo domone ma kalai. Nah, ini pernikahan juga namanya. Ya. Kemudian setelah itu istrinya ini ia tinggalkan dan tidak ia sentuh selama hingga tampak tanda kehamilan dari laki-laki tersebut. Artinya Weinega sudah diserahkan kepada laki-laki lain untuk apa? Untuk dihamili. Luakuna ilakuna. Coba kau ke kabrahina. Dan bila tampak tanda kehamilan, ya nawa usirna loko weinega, bila si suami masih berselera kepadanya, maka dia akan menggaulinya. Tapi kalau tidak berselera, ya enggak. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah istibdo. Nah, jadi ndete kepala. Jadi yang kedua itu begitu. Jadi veiga kalau ngupa do maloa misalnya, supaya nanti anak itu nanti itu melahirkan nanti anak yang pintar. Tetapi kan diserahkan kepada orang lain istrinya ini. Iya kan? Itu pernikahan yang kedua. Kemudian jenis pernikahan yang ketiga, sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul. Jadi waraplah ya cividowna gombi, warudowna, pidudowna gombi, dan laki-laki. Kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Coba Pak, akik carnika selalu gini. Jadi warudowna, pidudowna, nalawahan dulu nih, namarulah po sebuah siwe. Ya, hanya satu. Ya, entaga bergiliran. Ya, tapi biasanya bergiliran. Kemudian, ya, jika wanita ini hamil dan melahirkan, nanar perloko masiwe kege dan melahirkan ganaru siwe kande. Kemudian setelah berlalu beberapa malam dan melahirkan, dia mengutus kepada mereka sekelompok orang tadi. Maka ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul kembali dengannya. Lalu si wanita ini berkata kepadanya, kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan, dan aku sekarang telah melahirkan, dan dia ini adalah anakmu, wahai si fulan. Dia menyebut nama laki-laki yang dia senangi dari mereka, maka anaknya dinasabkan kepadanya. Jadi cara sedoh nikah ketolongan dede. Jadi misalnya wara 5 dolar misalnya. Jadi 5 dolar ini ke Bali. Cow-cow pernah marulapo siwe kande, dipanggil kembali, tinggal nanti siwe akende tidak perlu tes DNA.
Tidak perlu dilihat kemiripan siapa, tidak perlu. Tinggal si wege turun tirla lo pak. Ngomi amana. Tinggal deh. Peperan ege pesi wege. Dede. Entah cowok gombi mentau saham ke, mentau bibit ke, mentau anak seputakin mone ke, tidak peduli. Yang penting di antara 5 orang itu atau 7 orang itu, dialah yang pernah tidur bersama wanita ini. Nah, ketika hamil dan melahirkan, maka nanti wanita inilah nanti akan menunjuk siapa yang menjadi bapak daripada si anak ini. Itu cara pernikahan yang ketiga. Kemudian yang keempat, punya cara nikah. Ededu banyak laki-laki mendatangi boto. Pokoknya boto tuh ini memairahkan seorang perempuan. Jadi kalau tadi kan di bawah 10, kali ini 100 gombi, pokoknya semampu-mampunya. Ya. Jadi banyak laki-laki mendatangi seorang wanita, sedangkan si wanita ini tidak menolak sedikit pun siapapun yang mendatanginya. Pokoknya cowok memaire, terima ya, dilayani semua. Mereka ini adalah para pelacur. Ya, namanya pelacur, bukan pelacur kan siapa yang datang kan dilayani. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol mereka, dan siapapun yang menghendaki mereka maka dia bisa masuk. Ya, udah pelacur nih. Jadi pelacur ke tanda ya comne lu itu. Jika dia hamil, akhir masalahnya. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut berkumpul. 100 si laki-laki pernah memarui nama, maka 100 laki-laki itulah nanti yang akan dipanggil kembali. Ya. Dan lalu mengundang ahli pelacak. Waragutu melolacak berni, yang biasa disebut dengan al-qafah. Itu namanya al-qafah, itu adalah orang yang mampu mengidentifikasi. Oh, dia mirip siapa ake gutum tua dede berni. Kemudian si ahli ini menentukan nasab si anak tersebut atau yang menjadi bapaknya. Kepada siapa mereka cocokkan, ada kemiripan dengan si anak, lantas dipanggil si anak tersebut sebagai anaknya. Dalam hal ini, si laki-laki yang ditunjuk itu tidak boleh menyangkal. Jadi begini jamaah sekalian. Jadi untuk pernikahan ketiga ini, yang keempat tadi ini, meskipun banyak orang yang datang, siapapun boleh datang, tetapi si perempuan ini tahu persis, laina do mawati do terpatah nih, harus dorapata una kone nam boto, tapi dorapata sebab nanti kalau dia hamil dan melahirkan akan dipanggil kembali semua. Ya, laina do meliar, lainnya do meliar, tetap orang yang dikenal meskipun kone nam boto, kan itu tadi, ya. Sehingga ketika anaknya lahir, maka nanti semua yang pernah menidurinya akan dipanggil kembali, dan diundang juga ahli pelacak, ahli dalam mengidentifikasi kira-kira cogu aman lagi. Ya, dilihat dari kemiripan ilura, kemiripan matanya, kemiripan asana dan sebagainya, maka nanti akan dicocokkan. Oh, ake ku amana, si ake ku mirip sami semadana, misalnya seperti itu. Maka itulah yang menjadi bapaknya, dan siapapun yang ditunjuk menjadi bapaknya tidak boleh menolak dan tidak boleh menyangkal. Dia harus terima bahwa itu adalah anaknya. Ande kepala cara nikah, Kak. Jadi itu. Jadi nikahnya ada seperti cara kita yang hari ini melamar baik-baik kepada ininya. Kemudian tadi ada dengan cara yang tadi nomor 2 tadi itu adalah diserahkan kepada laki-laki lain supaya dia mendapatkan anak yang pintar. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara tidak lebih dari 10 orang. Dan yang keempat adalah siapapun boleh datang, tapi dengan syarat orang yang dikenal. Nanti ketika nanti anaknya lahir, maka dipanggil kembali semua. Dan dipanggillah ahli pelacak atau
al-qafah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghapus semua bentuk pernikahan kaum jahiliyah tersebut dan menggantikan dengan pernikahan cara Islam yang berlaku saat ini. Dede kepala. Kalau yang pertama tadi itu jamaah sekalian, memang seperti sekarang, tetapi belum Islami betul, karena si anak perempuan itu tidak berhak untuk menolak. Ya, yang menentukan itu adalah si walinya. Makanya bisa siap, pokoknya yang penting persetuju ke walina, si anak ini harus menikah. Kalau sekarang kan masih tidak seperti itu. Kita juga harus minta kesepakatan dari si perempuan kan gitu. Ya. Kalau hari ini, kalau yang dulu itu, yang pertama tadi itu, memang betul. Misalnya si A ingin melamar si C, tapi datang ke si B, orang tuanya enggak atau walinya. Nah, tidak peduli si C ini suka atau tidak suka atau tidak, rela atau tidak rela, harus menerima. Yang penting walinya setuju. Nah, kalau hari ini tidak seperti itu. Wali setuju, yang menikah juga setuju, suka, sayang dan sebagainya, barulah terjadi pernikahan itu. Nah, sehingga datangnya Islam ini, Nabi Muhammad SAW menghapus praktek pernikahan semacam itu dan digantikan dengan cara Islami yang seperti yang kita lakukan hari ini. Nah, dalam tradisi mereka, antara laki-laki dan wanita harus selalu berkumpul bersama dan diadakan di bawah kilauan ketajaman mata pedang dan hulu-hulu tombak. Coba Pak. Jadi si Wemone pada saat itu sama Pak. Saraan nanti cila, saraan nanti buja. Mau untuk mempertahankan masing-masing sukunya. Jadi pada zaman itu, jamaah sekalian, pokoknya mereka itu harus saling menjaga sukunya masing-masing. Sehingga laki-laki dan perempuan itu semuanya pegang pedang, pegang tombak dan sebagainya. Pemenang dari perang antara suku berhak menyandera wanita-wanita suku yang kalah dan menghalalkannya. Coba. Misalnya lewat pula suku, misalnya taruhlah suku misalnya Raoi ke suku Raoi, lapo suku Nae misalnya. Kalau misalnya koa dari tanah Raoi, berarti siwe mawara Raoi ke boleh diambil, boleh diapa-apakan oleh yang menang gitu. Makanya masing-masing harus mempertahankan sukunya itu. Anak-anak yang ibunya mendapatkan perlakuan semacam ini akan mendapatkan kehinaan semasa hidupnya. Iyalah, ya kan? Karena mereka kan sudah, yang penting kalau koasi suku itu, maka suku yang menang inilah yang akan memperlakukan semau mereka gitu. Ya. Kaum jahiliyah terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri atau poligami tanpa batasan tertentu. Nah, justru hadirnya Islam inilah yang membatasi perkawinan itu. Jadi kalau ada orang beranggapan, misalnya ini kan biasa diplesetkan oleh orang-orang di luar Islam itu, Islam itu hiper gitu, masa nikah sampai 4 istri dan sebagainya. Padahal dia tidak tahu kalau sebelum hadirnya Islam itu tidak ada batasan, Pak. Tidak ada batasan. Jadi kalau orang menikah itu bisa sampai 10, bisa sampai 20, 50 istri, 100 istri, 1000 istri, semampunya, tidak ada batasan. Tetapi dengan hadirnya Islam, itulah yang membatasi, Pak. Ya, membatasi, maksimalnya itu 4 saja. Tetapi kalau kamu tidak mampu berlaku adil sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran itu, 1 saja. Islamlah yang membatasinya.
Sehingga jangan katakan bahwa Islam ini adalah yang memperbolehkan banyak istri. Tidak. Justru sebelumnya hadirnya Islam itu, orang-orang itu bisa memperistrikan sesuka hatinya, sebanyak-banyaknya tanpa batas dan larangan. Ya. Bahkan mereka mengawini dua bersaudara. Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka bila telah telat atau karena ditinggal mati oleh bapak mereka. Coba Pak. Jadi sebelum itu sudah luar nikah, misalnya salah paling enggak bisa dinikahi. Kita kan enggak boleh. Kalau sudah kita nikahi kakaknya, enggak boleh kita nikahi anak adiknya. Demikian juga sebaliknya. Wa usir nikah wa mleta arina watil luar nikah. Bita saena. Kalau sebelum hadirnya Islam ini boleh, Pak. Kalau misalnya wara salam ari siwena 5 na, nikah salah sekaligus 5 lalu na, enggak masalah saat itu. Ya. Bahkan ibunya sendiri bisa dinikahi. Kalau bapaknya meninggal, coba Pak. Kalau di Islam itu hadirnya Islam lah yang mengatur semua itu, bahwa itu adalah sejatinya tidak boleh. Dan ini sebagaimana yang digambarkan pada surah An-Nisa ayat 22 sampai 23. Hak menalak ada pada kaum laki-laki dan tidak ada batasan tertentu. Tetap boleh rujuk meski istri telah ditalak lebih dari 3 kali. Nah, itu masa-masa itu. Nah, kalau sekarang kan tidak boleh. Kalau mau si 3 kali talak berarti lo dirujuk. Iya. Perbuatan zina merata pada tiap lapisan masyarakat. Pokoknya zina sudah hal yang biasa. Pada saat itu tidak dapat kita mengkhususkan hal itu kepada satu lapisan tanpa menyentuh lapisan yang lainnya. Ada sekelompok laki-laki dan wanita tak yang terkecuali dari hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang mewakili jiwa besar dan menolak keterjerumusan dalam lumpur kehinaan. Wanita-wanita merdeka kondisinya lebih bagus dari kondisi para budak wanita. Kondisi mereka budak wanita sangat parah. Nah, jadi ada sih orang yang menolak seperti berbuat zina tapi mungkin 0,001 gitu. Itu saking langkanya saat itu, karena dikatakan tadi itu perbuatan zina itu adalah sudah hal yang biasa dan merata di mana-mana. Tetapi masih ada yang tidak mau melakukan perbuatan zina. Yang lebih parah pada saat itu adalah bagi wanita-wanita budak wanita. Ya, mereka itu tidak ada nilainya sama sekali. Sudah budak wanita lagi, aduh. Itu kasihan betul. Ya. Untung adanya Islam, Pak. Islamlah yang membebaskan semua itu. Bahkan hari ini Islam perbudakan itu ada lagi. Ya. Mayoritas kaum jahiliyah sepertinya tidak merasakan keterjerumusan dalam perbuatan keji semacam itu menjadi suatu aib bagi mereka. Ya, karena memang sudah biasa. Jadi karena sudah di mana-mana terjadi perzinahan, maka mereka menganggap itu adalah bukan lagi suatu aib, bukan lagi suatu dosa, karena memang sudah merata kemana-mana. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, seorang laki-laki berdiri sembari berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan adalah anakku dari hasil perjinaanku dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, nah, wara siaga mengadu kepada Rasulullah, akaga Rasulullah kayak anak mada, pala siaga hasil jina mada, siaga anak mada kayak hasil jina go, lapo wanita pada zaman jahiliyah, unegu Rasul, nah, au sampai ke Rasul,
tidak ada dakwaan dalam Islam yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Artinya dari masa jahiliyah kecuali kamu lakukan pada masa hadirnya Islam ini. Sudahlah, itu berlalu itu. Ya. Urusan yang terkait dengan masa jahiliyah telah lenyap. Sudah. Itu kan kamu lakukan di zaman jahiliyah, jangan lagi. Kecuali itu kamu lakukan di zaman ketika hadirnya Islam ini. Seorang anak adalah hasil ranjang dinasabkan kepada yang menidurinya, sedangkan kehinaan adalah hanya bagi wanita penzina. Itu. Jadi mune sodi bala Amru bin Shu'aib bagane mune rake Nabi, apakah nama ada masih tidak? Itu sudah terhapus karena kamu melakukannya pada zaman jahiliyah dulu. Iya. Yang penting hari ini kamu sudah bertaubat. Jangan lagi, sudah. Itu adalah tetap anakmu. Kemudian di antara mereka, ini kita masih berbicara kondisi zaman jahiliyah ya. Kondisi sosialnya. Di antara mereka ada yang mengubur hidup-hidup anak wanita mereka. Coba. Karena takut malu dan enggan menafkahinya. Jadi di sebagian orang saat itu, kalau lahir anak perempuan itu dianggap aib, Pak. Sehingga andoko umbu ga watin hadeosi umbu samori. Bahkan Umar tadi dia gali kubur untuk anaknya. Anaknya membantu wali. Anak di umbu besre ente wali membantu ngarihatin enggak? Tiba-tiba nih. Tiba-tiba. Begitu sudah dalam kubur itu, anaknya diturunkan di umbu batu lalu. Luar biasa, Pak. Makanya itulah salah satu kenapa dikatakan jahiliyah gitu. Anak laki-laki dibunuh lantaran takut menjadi fakir dan melarat. Nah, ini disebutkan pada surah Al-An'am ayat 151, surat An-Nahl ayat 58 sampai 59, surah Al-Isra ayat 31 dan At-Takwir ayat 8. Namun kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang termaktub dalam ayat-ayat di atas telah tercermin moral yang berlaku umum di masyarakat. Tidak. Di sisi lain, mereka justru sangat mengharapkan anak-anak laki-laki untuk dapat membentengi diri mereka dari serangan musuh. Nah, jadi ada juga sebagian masyarakat saat itu mereka kadang juga membunuh anak laki-lakinya karena khawatir tidak mampu menafkahinya. Jadi had dengan anak lagi karena madawauna paha gitu. Sapotari lain yang wati paha, tapi karena kekhawatirannya saja, sehingga sawati menaik enggak haderoti aura. Dan naik si anak akhir dicong nih paha daripada kan cokin dan do dapat tapu hati kedua dede sih. Iya. Tetapi di satu sisi orang-orang itu mengharapkan anak laki-laki, Pak. Karena kenapa? Karena kalau semakin banyak laki-laki, maka sukunya itu semakin kuat, Pak. Malu melewan jauh, benar kan ini? Ya, jangankan laki-laki, perempuan saja disuruh pegang tombak, disuruh pegang parang, disuruh pegang pedang. Ketika kalau ada serangan dari musuh, lawan musuhnya, gitu. Apalagi laki-laki yang lahir. Nah, tetapi itu tadi kenyataannya ada sebagian masyarakat itu yang khawatir dengan tidak mampu memberikan nafkah sehingga mereka membunuh anak-anak mereka. Itulah zaman jahiliyah. Dia mau dipilih zaman sekalian. Dia mau dipilih. Adapun pergaulan antara seorang laki-laki dengan saudaranya, anak paman dan kerabatnya sangat kental dan kuat. Nah, tapi meskipun begitu, keluarga sedoga, paman, sepupu itu, kuat sekali. Tilom hunta kah? Tilom hunta. Aina nuntun ganggu musyawarah tu. Tahjab umat dan lainnya. Jadi itu lagi juga kelebihannya itu orang Arab itu. Mereka itu sangat kuat
di antara persaudara mereka. Abune Ali, Nabi Muhammad, itu kan sepupu Ali itu. Aina ganggu mu Nabi ba. Ulu puki di Ali, ulu puki di Hamzah dan sebagainya itu. Seperti Abi Thalib dan sebagainya. Mereka itu sangat melindungi keluarga mereka. Sangat melindungi. Jadi tidak boleh diganggu. Nah, mereka itu hidup dan mati demi fanatisme kesukuan, yaitu pokoknya wa usirngahina itu nganggu sukuna. Pokoknya darah dipertaruhkan. Wa atau ini kebatam sukuna langsung lewat gitu. Semangat untuk bersatu begitu membudaya antara sesama suku yang menambah rasa fanatisme tersebut. Bahkan prinsip yang dipakai dalam sistem sosial adalah fanatisme rasial namanya, dan hubungan tali rahim. Mereka hidup di bawah semboyan yang bertutur, tolonglah saudaramu, baik dia berbuat zalim ataupun dizalimi. Nah, itu kepala semboyan sirhoga. Pokoknya saudara sesuku itu harus ditolong bila mati-matian. Nah, iha kumirawina, apakah dia menzalimi ataupun dia dizalimi, tetap ditolong. Nah, ini kepala suku-suku yang ada saat itu. Pokoknya tidak diganggu suku enggak. Tapi makanya mereka itu sangat memahami nasab-nasabnya. Oh, akid dari golongan akid tiloa. Ya. Tiloa diganggu, akid dan sebagainya. Nah, itu zaman akid tidak ada kan ini. Non tapu kone kalau orang-orang saat itu jamaah sekalian, mereka itu harus sangat memahami akil londormai, akil kebetuana, akil kakena, akil gubuyu dan sebagainya. Nah, itu akil mata sampai kon mata patah kan sampai kaki gua. Domatua umi mata Haji Arsa SM Haji tidak ada mata. Domatua Haji Mada Haji Muhammad Amin tidak ada gua. Haji Mada kone Haji Muhammad Amin kone Muhammad Amin lah Amin tidak ada mata. Kalau orang-orang saat ini dia tahu semua Pak. Dari kakeknya, kakek-kakeknya lagi, mereka tahu semua. Supaya mereka tahu semua, oh, akik golongan rumahnya, mereka semua itu akan bela mati-matian itu. Ya, sehingga waktu lo diganggu, ganggu sebetulnya perang. Nah, seperti itu kondisi pada zaman itu, jamaah sekalian. Nah, untuk kondisi sosial ini belum selesai jamaah sekalian. Namun, waktu Isya sudah masuk. Oleh karena itu jamaah sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentunya akan menyelesaikan bagaimana kondisi sosial pada zaman jahiliyah. Kemudian nanti kita masuk pada kondisi ekonominya, kondisi moralnya dan sebagainya. Oleh karena itu mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wanya summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.